Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi guru dalam pengelolaan kelas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Maisha Rasida dengan NIM 2401352. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Azmi Salsabila Nur Hidayat dengan NIM 2402689. Perkenalkan, nama saya Tasyani Sudina dengan NIM 2406452. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Adapun pengertian dari pengelolaan kelas adalah keterampilan penting bagi guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Pengelolaan kelas yang baik itu tidak hanya mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran berlangsung, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa-siswi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas memiliki beberapa tujuan yang penting. Yang pertama adalah menciptakan situasi dan kondisi kelas yang benar-benar mendukung proses belajar mengajar. Tujuan berikutnya yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang bisa mengganggu jalannya pembelajaran. Selain itu juga, guru perlu menyediakan fasilitas dan perabot belajar yang memadai agar siswa itu dapat belajar dengan nyaman. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan kelas juga bertujuan untuk membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan karakter masing-masing. Melalui tujuan-tujuan tersebut, pengelolaan kelas dapat membantu guru membangun lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan efektif. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu guru sebagai demonstrator, yang dimana guru berperan dalam menjelaskan, memperagakan, dan juga memberikan contoh konkret, dan membantu siswa memahami materi secara jelas. Yang kedua yaitu guru sebagai pengelola kelas, yang dimana guru berperan dalam mengatur situasi kelas agar kondusif dan juga tertib, menciptakan lingkungan yang menantang, aman, dan memotivasi siswa untuk belajar, serta menangani gangguan kelas. Yang ketiga yaitu guru sebagai mediator. Guru menjembatani siswa dengan sumber belajar, mengelola interaksi antar siswa agar berjalan positif. Yang keempat yaitu guru sebagai fasilitator. Guru menyediakan berbagai fasilitas dan media pembelajaran, serta memastikan media, buku, dan juga sumber belajar sesuai kebutuhan siswa. Dan terakhir yaitu guru sebagai evaluator, yang dimana guru menilai hasil belajar secara berkelanjutan, menggunakan hasil penilaian sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran dan juga mengukur efektivitas pengajaran. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama yaitu partisipasi aktif siswa, di mana guru perlu memastikan siswa ikut terlibat, bukan hanya mendengar, misalnya bertanya, menjawab, berdiskusi, melakukan aktivitas, dan semakin aktif siswa. Yang kedua yaitu efisiensi waktu dan ruang kelas. Guru harus mengatur waktu dengan baik, tidak boros, tidak juga terlalu lama pada suatu materi, dan menata ruang kelas agar mendukung pembelajaran seperti tempat duduk rapi dan akses ke media pembelajaran mudah. Selanjutnya yaitu variasi metode dan media. Guru sebaiknya tidak menggunakan satu cara terus-menerus. Guru dapat ganti metode seperti diskusi, permainan, demonstrasi, dan juga medianya yaitu gambar, video, benda, dan nyata agar siswa tidak bosan dan lebih paham materi. Yang terakhir yaitu memahami kondisi dan karakter siswa. Setiap siswa berbeda, guru perlu memahami kemampuan, minat, dan juga suasana hati siswa agar bisa menyesuaikan cara mengajar dan mengelola kelas dengan tepat. Oke, yang selanjutnya yaitu strategi pengelolaan kelas. Strategi pengelolaan kelas yang efektif pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa itu bisa fokus dan nyaman saat pembelajaran berlangsung. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu penataan ruang kelas. Guru itu perlu mengatur tata letak meja, kursi, dan perabot kelas dengan rapi dan fungsional. Tujuannya supaya ruangan itu terasa nyaman, siswa bisa berinteraksi dengan baik, dan pergerakan kelas menjadi lebih efisien. Ini penting karena tata ruang yang baik bisa meningkatkan perhatian dan motivasi belajar siswa.
Yang kedua yaitu pembuatan dan pajangan karya siswa. Nah, kelas ini bisa dihias dengan karya-karya siswa seperti hasil gambar, proyek, atau tulisan mereka. Nah, manfaatnya yaitu untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap kelas, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat lingkungan belajar lebih hidup dan menarik. Yang ketiga yaitu ventilasi dan pencahayaan yang baik. Guru harus memastikan kelas mempunyai sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. Ini penting karena udara yang segar membantu konsentrasi siswa dan cahaya yang baik membuat siswa itu lebih nyaman untuk membaca dan menulis. Yang terakhir yaitu rolling tempat duduk, yang mana strategi terakhir ini mengatur perpindahan tempat duduk secara berkala. Nah, tujuannya yaitu untuk menghindari kejenuhan, melatih siswa beradaptasi, dan memastikan semua siswa itu mendapat perhatian yang sama dari guru. Jadi bukan hanya yang duduk di depan saja. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. Adapun sejumlah masalah pengelolaan kelas yang masih dalam ruang lingkup wewenang seorang guru untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu gangguan dalam proses belajar mengajar yang membuat iklim belajar itu tidak kondusif, seperti peserta didik bertengkar pada jam pelajaran ataupun pelanggaran tata tertib oleh peserta didik. Solusi yang dapat digunakan oleh guru yang pertama, guru dapat mengatur tempat duduk peserta didik sesuai dengan format belajar pengelolaan kelas yang baik. Kedua, guru dapat memberi hadiah atau barang kepada peserta didik yang selesai lebih cepat dan benar dalam konteks pengerjaan tugas. Guru juga bisa memberikan hadiah atau barang kepada peserta didik yang mampu menaati peraturan kelas dan tidak melanggar peraturan kelas dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 semester ataupun 1 tahun. Lalu selanjutnya, guru dapat menegur peserta didik yang bertengkar saat pelajaran dan mendamaikan peserta didik yang bertengkar. Melaporkan pelanggaran tata tertib kepada kepala sekolah atau orang tua setelah pemberian teguran untuk permasalahan yang lebih serius. Adapun masalah selanjutnya yaitu masalah di luar wewenang guru dan sekolah. Di antaranya yaitu perilaku bermasalah yang sudah melampaui batas peran guru, seperti menonton film yang tidak sesuai batas usia, bergerombol di jalan dan membuat keributan, ngebut di jalan umum dan membahayakan pengguna jalan lain, perkelahian antar sekolah, kenakalan berat hingga kejahatan seperti pencurian, penjamretan, penodongan, pemerasan, ataupun situasi yang lain yang memerlukan campur tangan masyarakat, pemerintah, dan juga orang tua. Adapun solusi dari permasalahan di luar wewenang guru yang memerlukan pihak lain yaitu orang tua dapat membina dan melakukan pembiasaan yang baik di rumah. Orang tua juga dapat memberikan pengawasan dan fasilitas rekreasi yang sehat agar fokus anak itu tetap berada pada kegiatan-kegiatan yang positif. Lalu masyarakat, pemerintah, dan lembaga lain juga ikut membina ketertiban. Pencegahan dan penyembuhan dari pihak sekolah tetap dilakukan sebatas kemampuan, seperti mengadakan pembinaan dan teguran. Tetapi untuk penyelesaian utama itu tetap diserahkan kepada pihak terkait di luar sekolah, seperti orang tua. Kesimpulannya yaitu fungsi guru dalam pengelolaan kelas sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai demonstrator yang memberikan contoh konkret, pengelola kelas yang menjaga suasana tetap tertib dan kondusif, mediator yang menghubungkan siswa dengan berbagai sumber belajar, fasilitator yang menyediakan kemudahan serta media pembelajaran, dan evaluator yang memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini secara optimal, guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga siswa dapat belajar dengan maksimal. Pengelolaan kelas yang baik membuat proses pembelajaran berjalan lebih efektif, meminimalkan kegangguan, serta mendukung perkembangan akademik maupun karakter peserta didik. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan pemateri atas penjelasan yang menarik dan informatif. Selanjutnya, mari kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan sampaikan pertanyaan dan pendapatnya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD atas bimbingannya serta kepada seluruh teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memimpin jalannya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.